Hai Pals, apa kabar? It's been a while. Aku mau coba buat video kayak gini, kayak misalkan aku duduk di sini terus ngomong depan kamera kayak gini, supaya videonya, maksudnya proses pembuatan videonya itu tidak memakan waktu yang lama. Kayak kemarin tuh aku harus rekaman dulu, terus udah gitu buat videonya ribet juga kan, harus ngumpulin gift gak jelas gitu. Jadi ya aku mau coba buat video ngomong depan kamera, toh juga melatih aku untuk menjelaskan sesuatu di depan orang, di depan kamera. Karena sometimes sih, kayak sering banget times aku tuh kayak udah excited dengan pemikiran aku, gila keren banget, tapi aku jelasinnya tuh dengan tidak bagus dan akhirnya nggak kesampaian apa yang aku ingin sampaikan. Jadi ini salah satu sarana latihan aku. Dan juga aku mau berterima kasih buat teman-teman yang udah ngelihat video aku yang kemarin yang low quality banget, mau itu suaranya atau videonya gitu, tapi mereka tetap kayak ngasih feedback yang bagus ke aku. Ya itu sangat berarti bagi aku dan aku berterima kasih. Akhirnya ada feedback yang bagus dan aku jadi semangat. Yeay. Oke, kayaknya udah selesai potong rambutnya. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang Epic Comeback. Aku tahu ini bukan channel gamer atau gimana, tapi aku suka banget dengan Epic Comeback. Bukan tekniknya bagaimana kita bisa Epic Comeback, bagaimana kita bisa defend yang baik gitu. Aku mau ngomongin tentang the idea of Epic Comeback. The idea of Epic Comeback-nya itu menurut aku keren banget. Dan kalau misalkan kita bisa berpikir lebih jauh, menganalisa lebih jauh fenomena Epic Comeback sendiri, itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang belum tahu Epic Comeback itu apa, kalau misalkan teman-teman yang udah sering main game, apalagi game-game MOBA kayak Dota atau nggak misalkan kayak Valorant atau apa gitu, even kalau aku sih mainnya yang receh aja, Mobile Legend, itu udah sering banget denger kata-kata Epic Comeback gitu. Buat teman-teman yang belum pernah dengar istilah Epic Comeback, nah istilah ini tuh sering dipakai di dunia pergaman, di dunia olahraga juga ada. Kayak misalkan kita ketinggalan poin, tiba-tiba satu momen bisa membalikan keadaan semuanya gitu. Akhirnya sudah membalikan keadaan, dia bisa menang gitu. Jadi artinya dari website itu adalah Epic Comeback, artinya situasi yang bisa membalikan suatu keadaan. Maksudnya dari keadaan yang kalah, dalam satu tim itu keadaan yang kalah bisa membalikan keadaan, akhirnya berujung pada tim itu mendapatkan kemenangan kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman sekalian lihat MPL Indonesia, yaitu MPL itu turnamen besar ya, Mobile Legend yang diselenggarakan oleh Moonton di beberapa negara, kayak misalkan negara Indonesia, Filipina, Malaysia gitu. Di situ ada momen-momen banyak Epic Comeback mereka. Kalau yang akhir-akhir ini tuh di minggu kemarin, EVOS lawan Onyx ya, EVOS lawan Onyx itu wah keren banget sih Epic Comeback-nya di game pertama kalau nggak salah. Hanya ada beberapa player saja yang mungkin berkumpul, tapi sekarang Federalized Strike yang memberikan damage begitu mematikan, tapi pun overdrive yang dia lakukan berbahaya dan coba ini bencana. Oh my god, Onyx Esports membuat EVOS Legend kali ini dalam underpressure dan Kairi wipe out. Clover saying today. One strike push is real. Okay. EVOS Legends
Wah, Stripers Lebih. Dan ini minion terakhir dari Onyx Esports. Sementara Boots 8 detik apakah sempat untuk melakukan defense? Oke, Boots Tiga, masih dalam 3, 2, 1 ngerem fokus flicker. ke arah, dan ternyata kali ini masih hidup ke arah belakang, dan ternyata mereka berhasil menahan dan ternyata tidak bisa. Tidak bisa. EVOS Legends, Comeback. what a epic comeback from EVOS Legends. Jadi kita tuh sama-sama punya base. Aku punya base, tim lawan punya base. Nah, base siapa yang hancur duluan itu yang kalah gitu. Dan biasanya kalau misalkan kita udah di keadaan under, maksudnya keadaan under itu kayak kita nggak kaya sama sekali, tim kita nggak kaya, kita nggak bisa beli item buat ngasih damage, item buat defend kayak gitu. Nah, akhirnya tim musuh tuh lebih kuat daripada kita karena memang damage-nya lebih besar, itemnya lebih banyak. Jadi kalau nyerang kita tuh kita udah kayak mati semua, wipe out dan segala macam gitu. Even kalau misalkan kita pick off, nggak sekali dua kali juga kitanya yang mati gitu, bukan merekanya yang mati. Nah, di momen seperti itu, di momen under itu kan kayak udah, waduh kalah, apalagi kalau misalkan musuhnya udah punya lord atau punya super minion yang masuk ke high ground yang kita udah nggak punya, inhibitor tower gitu kan, udah masuk banget. Namanya menurut aku keren itu adalah pro playernya yang tidak pernah menyerah. Dia defense sekuat tenaga, defend high ground, defend base-nya sekuat tenaga, mereka nggak menyerah, bener-bener defend. Kalau bisa mereka ratain semuanya itu, karena memang nggak gampang sih, tapi punya keuntungan sendiri kalau defend di base karena bisa ngisi darah kan, deket doang gitu, tapi mereka nggak menyerah. Even kayak lordnya tuh udah masuk ke high ground, mereka tuh nggak nyerah. Mereka tuh kayak udah darah base udah tinggal setitik lagi, udah tinggal kalahnya doang, tapi mereka nggak menyerah. Mereka tetap defense sekuat tenaga. Dan menurut aku mental kayak gitu tuh keren banget. Dengan melihat fenomena epic comeback seperti itu, aku jadi teringat dengan kata-katanya Plato. Kalian tahu dong Plato ini siapa? Plato itu adalah filsuf Yunani kuno. Beliau pernah ngomong bahasa Inggrisnya sih nggak sih, sebenarnya Plato ngomongnya pakai bahasa Yunani kuno, tapi aku dapat quote-nya pakai bahasa Inggris. Sumpah nggak lucu, tapi bahasa Inggrisnya aku bacain, tapi nun sewu kalau misalkan tidak ada logat-logat bahasa Inggris yang bagus dan pronunciation-nya jelek, sorry aja. Plato bilang, only the dead have seen the end of war, yang artinya hanya kematian yang telah melihat akhir dari sebuah peperangan, ya kan, yang artinya adalah kematian adalah akhir dari segalanya. Dan artinya lagi adalah selama kita masih belum mati, selama kita masih belum berada di peti mati, atau selama kita masih belum ditahlilin, atau selama kita belum dikremasi, pertarungan kita masih belum selesai, kita masih ada di peperangan, dan menang dan kalahnya itu belum ditentukan, kayak gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya kayak kadang kita tuh ketika menghadapi suatu masalah, kayak misalkan diputusin pacar, atau ditolak sama orang, ditolak sama perusahaan, di PHK, atau orang tua kita cerai, atau kehilangan benda, atau kehilangan orang yang kita sayang, kadang kita ngerasa kayak itu adalah akhir dari segalanya, itu adalah akhir dari kehidupan kita. Kalau misalkan dicocokkan lagi dengan kata-katanya Plato, atau enggak kita berpikir lagi dengan kata-kata Plato, itu bukan akhir dari segalanya. Iya, masalah yang kamu hadapi memang besar, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Jadi selama kita bernafas, selama kita masih
hidup ya. Walaupun masalah itu berat, walaupun masalah itu kayak ini jalan buntu deh, kayak aku nggak bisa lagi ini, aku udah kayak setengah mati kayak gitu. Sebenarnya enggak, sebenarnya kamu masih bisa berjuang karena kamu masih berada di tengah-tengah pertarungan, berada di tengah-tengah war, dan kamu belum kalah. Itu aku pernah baca kisah ya. Jadi waktu itu ada muridnya Ibn Sina bertanya kepada Ibn Sina yang maksudnya sudah sakit di atas ranjang, kayak udah tinggal nunggu waktunya aja. Minta sesuatu sebagai wejangan kehidupannya dia minta sesuatu ke Ibn Sina, dan Ibn Sina bilang, jangan sekali-kalinya kamu putus asa. Jangan sekali-kalinya kamu putus asa akan Tuhan. Pokoknya intinya kayak gitu. Beliau bukan ngasih wejangan tentang belajarlah mencari ilmu sampai negeri Cina, atau misalkan beliau kan sangat amat jatuh cinta kepada ilmu pengetahuan kan. Tapi kata-kata terakhirnya, maksudnya wejangan terakhirnya beliau itu tidak berkaitan dengan itu, berkaitan tentang tidak boleh menyerah, berkaitan tentang teruslah berjuang di dalam kehidupan, kayak gitu. Berarti kan Ibnu Sina sendiri menganggap hal itu penting, ya kan? Karena memang wejangan di akhir hayatnya dia sampaikan itu kepada muridnya. Dengan lihat kayak gini juga, aku juga jadi teringat lagi dengan, kalian tau gak sih sel, nama-nama sel, bukan nama-nama sel, kayak sifat-sifat sel gitu. Nah, karena aku sendiri basicnya di pertanian ya, dan aku belajar kultur jaringan. Jadi kita tuh ngambil satu potong dari daun, terus kita tanemin di agar-agar yang penuh dengan protein, terus kita inkubasi, itu mereka bisa tumbuh lagi menjadi tanaman. Itu kultur jaringan gitu. Itu seru banget sih. Itu kenapa bisa kayak gitu, karena tanaman sendiri itu mempunyai sifat totipotensi. Apa itu sifat totipotensi? Even di manusia juga punya ya. Ketika dia zigot, sel-selnya ada beberapa sel yang punya sifat totipotensi. Tapi kalau tumbuhan itu actually semuanya. Jadi sel totipotensi itu apa sih? Itu adalah sebuah sifat sel yang mana dari satu sel bisa menjadikan satu individu yang utuh. Kayak ambil aja daunnya, terus kalian kultur jaringanin, lakukan kultur jaringan, itu akan bisa menjadi satu tanaman yang utuh. Jadi aku pernah dengar kata-kata dari dosen aku, Pak Gatot kalau nggak salah dulu. Beliau bilang, saya heran sama anak-anak pertanian yang membeli tanaman-tanaman hias yang harganya begitu mahal. Katanya mereka adalah orang pertanian, masa mereka membeli tanaman itu gitu loh. Minta aja daunnya satu, pasti mereka bisa mengembangkan itu menjadi satu individu yang utuh, kan? Kita kan tahu ya, sel itu begitu kecil, makanya kita kalau mau lihat sel itu kita butuh bantuan dari mikroskop sendiri, ya kan? Begitu kecil. Tapi Tuhan sendiri tidak melupakan mereka yang kecil-kecil itu. Tuhan sendiri tetap memberikan semangat hidup atau harapan hidup bagi sel-sel kecil itu gitu. Dan kalau misalkan kita berpikir lagi, Tuhan tidak melupakan sesuatu yang kecil-kecil itu, apalagi kita
berapa kali lebih besar daripada sel tumbuhan, ya kan? Masa Tuhan lupa sama kita? Masa Tuhan tidak memberikan harapan hidup bagi kita? Nggak mungkin dong. Oke, mungkin rada semrawut ya dari pertama aku ngomongin tentang epic comeback, terus kata-katanya Plato, terus udah gitu ceritanya Ibnu Sina sampai sekarang totipotensi. Oke, yang pertama epic comeback. Epic comeback tuh it's real. Kenapa kita tuh kalau di Islam ya selalu kayak ngomong semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Aku sih dulu pertama dengar husnul khotimah tuh kayak aneh gitu loh. Kenapa kita minta husnul khotimah? Kenapa kita tidak minta menjadi persona yang baik aja gitu loh, sampai nanti kita akhir hayat kita bakal mati dengan menjadi orang baik gitu. Namun ternyata seiring aku besar, iman itu bisa naik bisa turun, hati itu bisa berbolak-balik. Tapi yang kita dan itu manusiawi gitu loh, dan itu manusia, banyak banget godaannya. Akhirnya kita meminta kepada Tuhan untuk bisa epic comeback di akhir hayat kita. Kita bisa husnul khotimah di akhir hayat kita gitu. Ya, epic comeback itu juga, semangat epic comeback seharusnya bisa kita terapkan ya di dunia nyata gitu. Ketika kita menghadapi masalah yang besar dan kita pikirnya kayak udahan, ini kayaknya aku udah gak kuat lagi, aku udah buntu, gak ada harapan hidup. Tapi ya, atau enggak Plato sendiri mengingatkan lagi bahwa selama kita masih hidup, war isn't over yet. Kita masih harus berjuang. Kamu belum kalah dan kamu belum menang, masih tetap harus berjuang. Perjuangan itu tidak mungkin muncul kalau tidak ada harapan. Nah, kita sendiri harus harus berpikir bahwa harapan itu tetap ada. Tuhan itu tetap memberikan harapan kepada kita. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita, tidak akan merebut harapan kita. Karena ya, kita lihat di alam sekitar kita, Tuhan pun memberikan harapan-harapan hidup bagi makhluk-makhluk lainnya yang lebih kecil daripada kita. Seperti itu sel-sel tumbuhan. Ya, kesimpulannya kalian bisa simpulin sendiri. Kesimpulannya jangan menyerah. Mungkin juga aku yang nyampein ini, kehidupanku juga nggak bagus-bagus amat, nggak nggak keren-keren amat, banyak masalah, banyak ente, maksudnya ente tuh nice try ya, banyak loose-nya. Tapi ya aku tetap bangkit lagi buat kayak ayo udah aku benahin, nggak boleh menyerah. Mungkin kayak video ini atau teori ini yang aku, bukan teori sih, kayak pemikiran ini, idea ini yang aku sampein adalah proyeksi dari sebenarnya aku tuh hampir menyerah. Tapi aku sendiri mencoba untuk berpikir lebih jernih, mencari jawabannya untuk tidak menyerah. Dan aku rasa aku bisa berbagi gitu sama kalian untuk tidak menyerah juga. Sebenarnya sih materi yang aku pengen sampein udah selesai ya, udah aku sampein semua. Dan aku mau minta maaf sama kalian kalau misalkan di selama video ini aku awkward, cringe. Minta maaf. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk tidak cringe dan tidak awkward, tapi tetap saja. Atau mungkin ada salah-salah kata atau jayus dan sebagainya, aku juga minta maaf. Dan kalau bisa sih kalian kasih feedback, entah itu feedback kritik atau apapun gitu. Kalau punya pandangan-pandangan tersendiri, boleh kita diskusiin di kolom komentar. Aku akan sangat berterima kasih ya. Kalau misalkan kalian menemukan video ini bermanfaat, kenapa nggak di-share juga ke teman-teman kalian yang hampir putus asa, ya kan, di dalam kehidupannya. Dan like, subscribe channel aku biar akunya tambah semangat, geng. Ada 23 orang yang menanti video aku. Apa sih? Yaudah, bye pals.
Mikroskop. Ih, apa sih, coba bentar dulu, aku cari dulu. Mikroskop. Iya bener, mikroskop. Bukan Microsoft. Microsoft itu buat yang di komputer ya. Kayak misalkan kamu mau punya tanaman apa? Mau punya tanaman apa? Sebutin. Yang mahal. Gelombang cinta. Aku sih nggak mau gelombang cinta, aku maunya orang yang mencintai aku apa adanya. Damn. Minum dulu, anjir, awkward. Oke. Mau tanaman apa?